materi terakhir dalam mata kuliah hukum alternatif penyelesaian sengketa ini, saya akan menjelaskan yaitu hukum acara yang berlaku terhadap proses arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, prosedur beracara menurut undang-undang ini adalah yang terdapat beberapa hal khusus yang diperlukan untuk beracara di depan lembaga arbitrase, yaitu yang pertama permohonan arbitrase oleh pemohon, yang kedua pengangkatan seorang arbiter atau majelis arbiter, yang ketiga pengajuan surat tuntutan oleh pemohon, yang keempat penyampaian suatu salinan putusan kepada termohon, yang kelima jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada arbiter, dan yang keenam salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter. Yang ketujuh, perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase. Yang kedelapan, para pihak menghadap arbitrase. Kemudian ada tuntutan balasan dari termohon. Yang kesembilan, kemudian dilakukan pengadilan lagi jika panggilan tersebut termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas. Yang kesepuluh, termohon tidak juga menghadap pada proses persidangan. Pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran dari termohon atau verstek dan tuntutan dikabulkan. Yang ke-11, jika termohon hadir diusahakan perdamaian oleh arbiter. Yang ke-12, proses pembuktiannya bagaimana. 13, pemeriksaan selesai dan ditutup maksimal, tadi seperti saya katakan di awal-awal materi, yaitu maksimal 180 hari sejak dibentuknya lembaga arbitrase, karena arbitrase ini bersifat ad hoc atau sementara. Kemudian yang ke-14, pengucapan putusan. Yang ke-15, putusan diserahkan kepada para pihak. Ke-16, putusan diterima oleh para pihak. Ke-17, adanya koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan. Ke-18, penyerahan dan pendaftaran putusan ke pengadilan negeri. 19, permohonan eksekusi didaftarkan di pengadilan negeri. Ke-20, putusan itu akan dilaksanakan. 21, perintah ketua pengadilan negeri jika putusan tidak dilaksanakan. Kemudian mata acara yang penting dalam proses arbitrase. Yang pertama, pemeriksaan tertutup, itu pasti ya. Bahasa yang digunakan bahasa apa? Keterlibatan para pihak, keterlibatan pihak ketiga, penggunaan secara arbitrase, putusan provisi, kemudian ada jangka waktu arbitrase, lembaga arbitrase yang digunakan lembaga mana, terjemahan dari alat bukti, pemeriksaan lisan atau tertulis, penentuan tempat arbitrase, sampai kepada pemeriksaan oleh arbiter. Kemudian dikenal adanya doktrin kompetens. Apa itu doktrin kompetens? Adalah prinsip dari kompetens ini adalah bahwa institusi arbitrase sendiri sudah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu putusan yang mengikat, terlepas dari apa yang disebutkan dalam kontrak. Akan tetapi kewenangan tersebut masih dapat direview kembali oleh pengadilan umum yang berwenang. Jadi putusan dari arbiter tadi masih dapat direview oleh pengadilan umum yang berwenang bila putusan arbitrase itu tidak mendapat kepuasan dari salah satu pihak. Kemudian yang D, pemberitahuan sengketa kepada para pihak. Dalam proses arbitrase, pihak yang akan membawa perkara atau pihak pemohon harus terlebih dahulu memberikan suatu notice atau pemberitahuan kepada pihak lawannya, yaitu pihak termohon. Untuk masalah pemberitahuan ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 memberikan syarat yang relatif fleksibel. Bisa dengan pasal 8 ayat 1 mengatakan dia dengan surat tercatat. Kalau dulu ada telegram dengan telegram, kalau sekarang mungkin dengan WhatsApp ya, atau dengan email ya. Kemudian dengan buku ekspedisi, surat tercatat ya. Kemudian surat pemberitahuan tersebut harus berisikan antara lain nama dan alamat dari para pihak, penunjukan klausul atau kontrak arbitrase yang berlaku, kemudian perjanjian atau masalah yang menjadi persengketaan, kemudian dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, cara penyelesaian yang dikehendaki, kemudian jumlah arbiter sesuai dengan perjanjian. Prosedur pembuktian dalam arbitrase yang pertama tentunya dasarnya adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Dan kemudian yang kedua, ketentuan arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan sifat dan hakikat arbitrase, di mana hasil pembuktian tidak dapat diterima jika yang pertama termasuk dalam hak privilege, hak istimewa. Misalnya, privilege seorang profesional atau bukti surat yang bertuliskan sans prejudice atau without prejudice atau yang sejenisnya. Kemudian yang B, tidak relevan dengan masalah dalam proses arbitrase tersebut. Kemudian yang C, bukti kesaksian yang hanya berupa pendapat kecuali kesaksian dari saksi ahli. Kemudian yang keempat, atau bukti hearsay, katanya, ya, yakni kesaksian atas pendengarannya dari pihak ketiga yang tidak didengar kesaksiannya secara langsung. Hearsay ini pembuktian katanya, ya, ini tidak dapat dibenarkan. Maksudnya kesaksian tidak berasal dari apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh para pihak, tetapi berasal dari orang lain.
Nah, proses pembuktian dengan cara mendengar saksi atau saksi ahli bisa dengan metode pembuktian yang sangat lazim dalam acara arbitrase. Ya. Nah, ini yang sifatnya proses hukum acara yang berlaku terhadap arbitrase. Demikianlah materi hukum alternatif penyelesaian sengketa. Semoga materi ini bisa bermanfaat kepada saudara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.